Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan pendapatnya para alim dan para ulama, serta sesungguhnya dari hadis Nabi Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW yang menyatakan bahwa mencari ilmu itu wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wajib itu kalau tidak dilaksanakan maka berdosa. Intinya adalah bahwa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dari aspek manapun itu sangat dibutuhkan. Apalagi saat ini kita di masa-masa akhir zaman yang tentu saja sebenarnya sangat mudah untuk mendapatkan ilmu, terutama ilmu yang bermanfaat. Ketidakmampuan kita dalam mengkondisikan keilmuan kita sebenarnya adalah terkait dengan bagaimana sumber-sumber yang kita dapatkan. Maka dalam kaifiat yang sudah berlangsung sejak lama, bahwa ilmu itu memang harus digurukan. Kita harus mengaji pada orang-orang yang tepat, valid secara keilmuan. Ketika kita berupaya untuk mendapatkan ilmu dari orang-orang yang sudah tepat, maka tentu saja kita akan mendapatkan hal yang positif dan akan mendapatkan kemanfaatan dari ilmu-ilmu yang sudah dan sedang kita raih itu. Terutama tentang ilmu agama. Saat ini banyak di antara kita yang mengambil jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu, mencari masyhur, mencari terkenalnya dulu, tetapi lupa dengan makbul. Bagaimana kemakbulannya? Bagaimana nilai-nilai kemanfaatan pada diri sendiri? Ketika kita mendapatkan sesuatu dengan jalur yang benar, Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dengan kondisi bahwa Kanjeng Nabi itu mewariskan dua hal, yakni Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ketika kita jauh dalam rentan waktunya, karena Nabi sekitar tahun 571, sementara ini sudah tahun 2024, berarti hampir 15 abad. Tentu saja hal-hal perlu kita kondisikan. Kanjeng Nabi ngendika al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu menjadi penerusnya para nabi dan para rasul. Bagaimana supaya ilmu itu bisa berkesinambungan, berkelanjutan, dan bisa disampaikan? Kita punya ulama-ulama yang luar biasa, Wali Songo, yang tentu saja Wali Songo ini secara nasab bisa dipertanggungjawabkan sampai dengan dzurriyyatur Rasul, Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Tinggal melalui jalur yang mana? Melalui jalur Sayyidina Abu Bakar, apa melalui jalur Sayyidina Umar, atau mendapatkan dari jalur yang lainnya.
Tentu saja hal ini harus kita sikapi dengan baik. Kita beruntung ulama-ulama Nusantara masih punya kerso untuk membuat kitab, dan banyak yang santri-santri yang bisa membaca kitabnya, sehingga kita tidak tertipu dengan hal-hal yang nampaknya baik tetapi sesungguhnya di dalamnya ada pembelokan-pembelokan. Kalau kita ketahui organisasi yang ada di Indonesia yang jelas diketahui asli Indonesia untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas itu, terutama yang keagamaan, itu ada dua. Pertama Muhammadiyah, dan yang kedua adalah Nahdlatul Ulama. Sehingga tentu saja ketika kita memahami apakah memang orang-orang kita zaman dahulu ini sudah beragama, ya sudah beragama. Bahkan banyak ulama kita yang juga berjuang. Kiai Wahid Hasim, Kiai Agus Salim, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, Panglima Besar Jenderal Sudirman, itu mereka alim, al-alamah. Bahkan Pangeran Diponegoro itu juga muslim. Tentu saja dalam hal ini kita harus berupaya untuk tidak terkondisi dengan adanya pembelokan-pembelokan sejarah. Karena kita harus berterima kasih kepada Menteri sekarang, Kementerian Agama, Bapak Menteri Agama, yang berupaya untuk meluruskan sejarah kembali. Karena kita ini terlalu lama dijajah oleh Belanda, sehingga apa-apa ini menjadi warisan. Misal seperti KUHP itu juga warisan atau tinggalan dari penjajah Belanda. Bersyukurnya tahun 2026 ke depan kita akan menggunakan KUHP kita sendiri, bikinan dari putra-putra bangsa Indonesia sendiri, yang tentu saja bukan warisan dari Belanda. Bahkan mohon maaf, sekolah saja, mengapa pada saat itu yang terkenal justru bukan tebu ireng, bukan tambak beras, bukan kerapiak, bukan Pandanaran, bukan Tegalrejo, tetapi yang terkenal tentu sekolah-sekolah yang tidak agama, misalnya UI, UGM, dan yang lainnya. Apakah pada saat itu pondok pesantren tambak beras, pondok pesantren tebu ireng, pondok pesantren kerapia itu belum ada? Tentu saja sudah ada. Tetapi karena tidak terekspos secara langsung di masyarakat, sehingga tentu saja ini ibaratnya sekarang ini kurang adanya publikasi, kurang sosialisasi di masyarakat, sehingga tentu pondok-pondok yang saya sebutkan tadi itu tidak dikenal oleh masyarakat banyak. Tetapi pada dasarnya diakui atau tidak diakui bahwa negara kita merdeka itu diantaranya karena perjuangan dari para kiai dan para santri dan para ulama pada saat-saat lalu. Sehingga ini menjadi pertimbangan kita bersama. Mari kita upayakan, kita mencari sejarah yang sebenarnya. Misalnya seperti benar sejarah pendirian Muhammadiyah, sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, bahkan sejarah kalau misalnya kita yang Wali Songo, sejarah Sunan Ampel, sejarah Sunan Muria, sejarah Sunan Kudus, sejarah Sunan Gunung Jati,
atau Syarif Hidayatullah. Ini perlu kita pahami. Karena ada beberapa edisi sejarah yang telah dibelokkan oleh pihak-pihak yang tentu saja tidak bertanggung jawab, yang mengklaim sejarah nasional, baik itu sejarah kemerdekaan, sejarah organisasi, atau yang lainnya, atau bahkan sejarah Wali Songo. Bahkan ada yang mengklaim bahwa Wali Songo itu tidak punya dzurriyyah. Tentu harus diluruskan. Ada dzurriyyahnya Kanjeng Sunan Ampel, ada dzurriyyahnya Kanjeng Sunan Gresik, ada dzurriyyahnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan ini perlu kita perhatikan sama-sama. Sebagai generasi pelanjut, sebagai generasi yang tentu saja kita harus berbangga dengan ulama-ulama nasional kita, dengan wali-wali yang telah Allah berikan di tanah Nusantara ini, dan kita tidak boleh menjadi tamu di rumah sendiri. Kalau kita ingin belajar Quran, mungkin yang Jawa, mungkin kita bisa, siapa sih yang meragukan Kiai Munawir, Pondok Kerapiak, Yogyakarta. Itu sanad Qurannya jelas. Yang pengen nahwu sorof itu bisa nyantri di pesantren, mungkin Pondok Pesantren Leteh, mungkin Sidogiri, Tambak Beras, atau yang lainnya. Sehingga tentu saja mari kita jadikan tahun ini sebagai tahun muhasabah dan tahun-tahun penjelajahan tentang bagaimana kita mencari sejarah dari guru-guru kita, dari Wali Songo, dari kiai, dari masyayikh kita, agar nantinya kita tidak kehilangan sumber sejarah, tidak kehilangan harta benda yang paling berharga, yakni nasab. Karena nasab dan nasib itu berbeda. Tetapi dalam hal ini, mari kita upayakan untuk mengkaji, untuk belajar agama secara serius, supaya kedepannya andai kita nanti ditanya oleh anak cucu kita, oleh dzurriyyah kita, kita bisa memahamkan bahwa sejarahnya seperti ini, sejarahnya seperti ini, sejarahnya seperti ini, dan tidak ada pembelokan sejarah. Semoga yang sedikit ini menjadikan kita semakin berniat untuk mempelajari agama Islam dengan cara-cara yang baik dan tanpa harus saling melukai. Kalau bahasa sederhananya adalah bahwa ada mungkin sekarang ini mengaku menjadi keturunannya Kenarok misalnya, atau Tunggul Ametung, ya monggo-monggo saja. Kita harus menghormati. Oh ya, berarti kita memahami bahwa itu keturunannya Tunggul Ametung, turunannya Kenarok, turunannya Maiso Agni, Maisa Wongateleng, atau Raja Majapahit, silahkan saja. Tentu saja dalam hal ini kita tidak bisa milih, kita berada di keturunan yang mana. Tapi kalau kita di keturunan yang biasa, masyarakat biasa, ya kita tidak usah iri. Karena ya mereka punya nasab sendiri, kita juga punya keturunan sendiri. Mari kita saling menghormati, tapi yang paling penting kita jangan mengklaim bahwa hal-hal kita lebih baik daripada mereka atau sebaliknya. Semoga yang sedikit ini bisa dijadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, seperti biasa, mari kita saling mendoakan. Semoga apa yang kita laksanakan, ibadah yang kita kerjakan, baik itu sholat kita, ibadah kita, hidup kita, dan mati kita, senantiasa hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kesulitan-kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, untuk saudara-saudara saya semua ini yang telah mengorbankan materi, harta, modal, waktu, tenaga, dan yang lain untuk bisa membantu channel ini, saya sangat berterima kasih. Semoga dari partisipasi panjenengan semua, dukungan panjenengan terhadap kami, insya Allah bisa bermanfaat, dan setidaknya ketika panjenengan semua
kerso membantu kami, setidaknya akan mengurangi pengangguran di Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.